Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Joro Joni Rombe. Ya, kali ini saya mau membahas mengenai dokumen atau ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya. Ini adalah sumber yang real, yang asli. Jadi ya, kalau menurut saya kita bisa berpatokan dengan sumber ini dari hasil wawancara sebuah media ke salah satu pengacara Pak Jokowi. Dan inilah real kebenarannya, fakta kebenarnya, bukan mendengarkan asumsi-asumsi khususnya dari kelompok teroris Roy Panci CS. Oleh karena itu, saya mengajak kawan-kawan, teman-teman sekalian untuk bersabar menanti keputusan dari pengadilan. Sebenarnya, kalau kita mau jujur saja, bahwa Roy Panci CS ini secara psikologis sudah top up, sudah tidak mampu menahan sanksi sosial. Tapi karena di belakangnya ada yang membacking, mustahil kalau tidak ada suatu kelompok besar yang membackingnya. Sedangkan yang jelas-jelas saja dikriminalisasi oleh suatu kekuasaan, yaitu Antasari Ashar, mantan ketua KPK, dan mantan Anas Urbaningrum, yang jelas-jelas dikriminalisasi oleh kekuasaan. Tapi sekarang dia tidak berkuar-kuar karena dia tahu kapasitasnya. Kalau Roy Panci CS ini sudah pasti, sudah jelas ada yang membackingnya. Makanya dia tetap kekeh, kokoh. Ini adalah permainan politik tingkat tinggi. Jadi ya, itulah, mari kita ikuti saja hasil persidangannya. Semua orang tahu, semua khususnya para petinggi, para politikus sudah tahu siapa yang bermain. Ya itulah, tidak usah banyak statement lagi. Mari kita dengarkan pengakuan dari pengacara Pak Jokowi. Aturan perundang-undangannya kan sudah diatur mana. Tapi jangan sampai kita beranggapan karena sudah menjadi pejabat tidak punya hak asasi manusia. Kan jadi ini negara apa kalau begitu, orang mana mungkin mau jadi pejabat lagi. Itu yang mau kita jaga. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya yang dapat dipaksa, Anda harus tunjukkan, dan mereka jadi menunjukkan. Bukan hanya ini menunjukkan ijazah loh, apapun itu loh nanti. Anda coba kemarin perkara ini karena cukup banyak, saya sudah banyak datengin diskusi-diskusi, mungkin banyak contoh-contoh lucu. Terakhir di salah satu acara TV juga ada mengatakan, kebetulan kontranya Pak Roy, coba saya tanya, kalau saya bilang Anda selingkuh, saya coba tunjukkan Anda tidak selingkuh. Ya gimana coba buktiin Anda tidak selingkuh? Justru kalau saya bilang Mbak Frisian selingkuh, ya saya harus buktiin dong. Ini buktinya. Kok saya Anda jadi membuktikan sebaliknya? Itu logika. Itu logika yang sederhana. Itu yang mungkin mengenai tadi menunjukkan ijazah itu yang paling fundamental menurut kami sih. Memang itu tidak baik menjadi contoh hukum. Itu presiden yang sangat buruk jika diteruskan. Walaupun kembali lagi Pak Jokowi dari awal konsisten loh Mbak. Kalau ini diminta oleh pihak yang berwenang, pasti termasuk oleh Polri ketika di penyelidikan itu ditunjukkan.
diminta untuk dilapor, diberikan Mbak, bukan hanya ditunjukkan. Boleh nggak Pak Jokowi kami minta untuk dilakukan pemeriksaan lapor, ditunjukkan dengan sukarela. Dan itu ketika kami lapor, kami justru agak belum tahu nih, Pak Jokowi gimana nih, berkenan atau tidak ya. Karena kan belum ada upaya paksa Mbak, baru penyelidikan. Ternyata pas kita sampaikan, beliau bilang, lanjutkan Mas, silakan kapan aja saya kirim. Wah, lega. Berarti memang dari awal Pak Jokowi tetap konsisten dan memang kami tahu bahwa memang tujuan beliau adalah itu tadi, untuk jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Yakub sendiri sudah pernah melihat secara fisik ijazah Pak Jokowi? Sudah pernah. Ketika kami diundang di awal-awal kasus itu, tentunya kami memiliki kewajiban juga sebagai kuasa hukum untuk memeriksa semua dokumen, dan Pak Jokowi sangat mengerti itu. Kami melihat semuanya, nilai-nilainya. Banyak sampai ada bercandaan, ada satu nilai yang bukan hanya kuliah ya, dari SMA semua kita lihat semua ijazahnya. Oh iya? Dulu Pak Jokowi cukup banyak nilai bagus, ijazah dari awal, SD, SMP, SMA, kita lihat semua, sampai banyak bercandaan di internal kita. Ih, bagus juga Pak nilai Bapak gitu. Beliau ketawa-tawa aja. Enggak lah, katanya biasa aja. Jadi sudah lihat fisiknya ya? Sudah lihat fisiknya di rumah beliau waktu itu. Apa pendapat Pak Jokowi dengan semakin memanjang ya, semakin memanjang dalam arti bahwa kalau Bang Jowi yang sebelumnya saya wawancara bilang gini, ini harusnya tuh udah diselesaikan sejak tahun 2019 saat dugaan ijazah palsu pertama kali itu mengemuka. Memang kita tidak bisa lihat ini sebagai serta-merta adalah kasus hukum karena ada anasir politik ya. Bagaimanapun Pak Jokowi adalah tokoh politik yang tentu menjadi sorotan banyak pihak. Dan mungkin banyak pihak juga yang punya kepentingan untuk tahu betul dan saya nggak tahu masing-masing kepentingannya pasti beda-beda kan Pak. Kalau kita bahas di sini habis waktunya. Tapi apa tanggapan Pak Jokowi dengan semakin berlarut-larutnya kasus ini gitu ya, bahkan sampai banyak yang nulis, udah malas banget nih sebenarnya buat bahas ini dan lain-lain. Apa tanggapannya? Pak Jokowi tahu? Tahu Mbak. Kebetulan dari awal ada blessing in disguise juga. Dari awal kami memberikan skenario worst case scenario ke beliau. Kami sudah nyatakan, Pak, ini bisa panjang. Karena kenapa? Ada kemungkinan Bapak dilaporkan. Kami berikanlah semua. Tentunya sebagai kuasa hukum kan kami wajib melakukan itu. Kalau yang kita melapor di Polda kira-kira sekian bulan sampai sekian bulan Pak. Mungkin bisa ada setahun juga, kasus-kasus lain kan. Bapak mungkin bisa bolak-balik ke Polda Bapak mungkin bakal bolak-balik dipanggil, ada kemungkinan ini disita, ada kemungkinan saksi lain loh Pak, dari keluarga siapapun bakal dipanggil. Sudah siap belum Pak? Dari awal kami sampaikan semua pros and cons-nya. Ataupun Bapak yang dilapor, benar-benar. Ada yang Bapak dilapor juga, sampai sekarang pun gugatan-gugatan banyak sekali loh Mbak. Sampai sekarang total mungkin ada 7 gugatan, ada 7. Terus semua sudah, 1 masih ongoing. 7 termasuk 1 SMK. Ya, masalah SMK. Di TUN sudah pernah juga, jadi 3 perdata, 1 TUN semua sudah NO. Masih ada 1 ongoing yang citizen lawsuit, yang 1 laporan polisi ada 2, yang 1 di Barreskrim, kemudian ada 1 lagi Polda, laporan Polda. Kemudian ada juga kasus-kasus yang kita bukan pihak kebetulan masih ongoing juga tuh di perdata yang saya dengar. Pak Jokowi, UGM digugat dan sebagainya. Jadi after effect-nya atau externalities-nya banyak sekali yang udah kita sampaikan. Jadi sehingga Pak Jokowi terakhir pun diskusi sama kita cukup intens diskusi. Beliau tenang-tenang aja sih karena dia tidak ada beban, karena dia tahu juga bahwa kebenaran ada di pihaknya. Jadi orang yang memiliki kebenaran kan nggak pernah khawatir, Mbak. Itu yang saya selalu dapat dari beliau, dan beliau juga terakhir hanya menanyakan ya next-nya apa aja, mungkin hanya untuk prepare timeline dan sebagainya. Tapi tidak pernah nanya ini kenapa lama, ini kenapa ini. Enggak sih beliau, karena kebetulan kita takut juga Mbak awal-awal. Kalau kita bilang 3 taunya dokumennya banyak, ternyata benar banyak sekali kan. Ratusan dokumen, 700 sekian dokumen yang saya dengar dari Polda kan. Bayangin aja nggak, penyidik mana yang bisa melakukan itu dalam waktu singkat Mbak. Jadi kalau ada orang bilang, kubu sana bilang, tuh kan buktinya lama, berarti mereka ragu-ragu. Justru karena mereka yakin, justru jadi lama disitain semuanya, sehingga nanti pas pelimpahan sempurna kasusnya. Ya dengan segala proses yang terjadi di dalam kan Yakub dan tim pengacara lah ya yang mengikuti secara detail. Bagaimanapun sumber informasi yang dimiliki sama publik kan adalah dan dengan pemahaman yang mungkin berbeda-beda gitu, nggak tahu bagaimana standar lapor kita dalam menilai dan menguji otentik keaslian sebuah berkas termasuk ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak begitu berat gitu fitnah ini, kalau memang benar kita memakai asas praduga tak bersalah, fitnah ini kemudian menghapus memori kolektif publik terhadap berbagai pencapaian yang dimiliki sama Pak Jokowi sendiri.
Tentunya beliau pasti memiliki banyak pertimbangan untuk melakukan atau mengambil langkah ini, Mbak. Karena ketika kami laporkan ke beliau juga bahwa pilihannya ini, Pak, kemudian konsekuensinya mungkin ini. Dan kebetulan kami juga sudah membantu beliau juga, mewakili beliau, diberikan kuasa untuk mewakili beliau juga di gugatan sebelumnya ketika beliau presiden. Kan pernah digugat juga Ya. ketika beliau presiden. Di situ kami sudah kasih opsi itu, Mbak. Pak, Bapak bisa gugat balik atau lapor pidana aja, Pak, lapor balik. Di situ beliau, karena beliau seorang negarawan juga, kami lihat betul lah. So, beliau, janganlah, itu rakyat saya juga, ntar juga hilang. Begitu yang beliau sampaikannya, ntar juga hilang. Isunya maksudnya ya. Iya, nanti juga hilang. Sampai beliau pernah tugas. Mulai naik lagi nih isu nih. Kita juga pas kita lihat di TikTok, jujur aja, terus saya lagi di luar negeri tuh lihat TikTok, wah, ini mulai rame lagi. Nyangka nggak selama ini? Nggak nyangka, jujur ya, nggak nyangka selama ini. Dari sejak itu kemudian Lembaga negara yang akan kehilangan muka kalau memang terbukti sebaliknya, atau terbukti bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi publik mungkin lebih banyak atau lebih melihat ini kayaknya kesepakatan semua pihak deh. Semua akan kehilangan muka kalau terbukti tuduhan Roy Suryo CS itu benar. Bagaimana Yakub menjawabnya? ya memang kebenaran kan suatu saat akan menjawab kebenaran itu sendiri ya. Dia akan bersuara sendiri. Dan sekarang mulai kelihatan nih, UGM semua mulai memberikan yang tadinya pasif. Sekarang UGM udah mulai, hey, saya disebut-sebut terus nih, saya trending nih. Karena kan tentu mereka bayangin aja mahasiswa-mahasiswa mereka kan mungkin sekarang ada pergerakan alumni, nggak usah mahasiswa, alumni juga pasti bertanya-tanya, apalagi yang pejabat, Mbak. Mungkin mereka udah ketar-ketir juga nih pejabat alumni Soal UGM. kredibilitas ya. Iya, one day kalau saya dipermasalahkan UGM pasang badan nggak buat saya nih. Jangan-jangan UGM juga diam. Mungkin itu salah satu alasan juga UGM harus pick up. Karena kewajiban akademis mereka tanggung jawab gitu kan. Nah, sekarang UGM semua sudah menyatakan itu asli. Artinya kalau dari kita melihatnya, kalau ada anggapan bahwa itu nanti akan dinyatakan seakan-akan narasinya sudah dikunci dan sebagainya, itu kami nggak ambil pusing karena itu sangat tidak berdasar menurut kami. Dan saya juga mengajak nih semua masyarakat juga untuk zoom out sedikit deh. Kadang-kadang tuh kalau kita terlalu zoom in, Mbak, ada permasalahan sudah dibikin crowded, apalagi tim sana atau yang pihak sana menggunakan jurus-jurusnya bukan hanya jurus legal, di media juga dibikin ramai, kayak kita bercandaan kita bahasa internal. Jurus mabok gitu kan, kocak-kacik sampai semua sampai bingung sendiri gitu kan, sampai karena orang bingung, masyarakat juga jadi bingung. Kalau bingung akhirnya mempertanyakan kan, jadi asli nggak sih? Kan banyak loh Mbak yang mempertanyakan itu. Jadi kalau orang ketemu saya aja bertanya, Mas itu asli nggak sih? Kalau sampai begitu kan berarti memang deliknya berarti benar. Sampai orang percaya itu membuktikan bahwa pencemaran baiknya, dugaannya berarti sebenarnya terbukti sampai orang mempercayai loh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Jadi kita nggak ambil pusing, namun ya kita juga tetap menunggu lah proses selanjutnya. Tapi kan proses hukum yang bergulir saat ini dengan status Roy Suryo, Bang Rismon gitu, Dr. Tifa kan adalah mengedit ya, ya kan undang-undang ITE ya, melakukan perubahan sedemikian rupa dan itu ditunjukkan ke publik. Itu juga karena Yakub pernah melihat ijazah Pak Jokowi, Anda juga melihat yang ditunjukkan ke publik punya setidaknya secara kasat mata punya perbedaan dengan apa yang dimiliki Pak Jokowi? Ada perbedaan, Mbak. Itu justru sudah lengkap kami jabarkan di laporan kami juga, yang mungkin nanti karena ini saya tidak mau masuk terlalu dalam karena nanti sudah akan masuk ke persidangan. Tapi jelas sekali di situ bahwa suatu ijazah yang asli, bayangin Mbak, barang asli, kemudian bisa diambil oleh mereka. Saya nggak tahu, mereka kan sekarang buang badan mengatakan itu saya ambil dari foto yang di-upload gitu kan, di X, ambil itu kemudian tampilkan mereka di banyak sekali media-media, dipotong, ada bagian yang dipotong, diubah menggunakan aplikasi sehingga assumption-nya atau hasilnya kemudian dikatakan palsu. Betul. Kemudian mereka support juga, ini 11.000 triliun % palsu. Nah, kami juga bingung Mbak, ini kok teknologi bisa ya merubah barang asli menjadi palsu ya? Itu yang kami sampaikan, dan itulah yang diselidiki oleh para penyidik sekarang. Dan tentunya itu nanti harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Bagaimana barang asli mereka bisa jadikan palsu dengan teknologi. Nah, Undang-Undang ITE ini kan mengatur itu. Itu tujuan Undang-Undang ITE kan salah satu itu. Dan itu juga sangat clear, dan saya apresiasi juga Polda Metro Jaya, Pak Kapolda menyatakan di press con terakhirnya dia. Selain daripada kasus detail ini, beliau saya menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak menggunakan sosial media sebagai penyebar maupun penerima informasi. Itu menurut saya bagus sekali. Itu gak banyak media yang menangkap itu, tapi menurut saya itu kunci dari
penanganan perkara ini di Polda. Jadi di era post-truth seperti ini memang sangat berbahaya. Secara kasat mata benar-benar berbeda ya? Ada yang perbedaannya. Termasuk yang ya mungkin saya spill karena udah sempat ramai juga, ada garis merah yang katanya garis merah di foto tidak ada, katanya capnya itu fotonya di atas cap kan. Itu saya sampaikan tidak benar, jelas kok ada garis merahnya. Jadi ya itu hanya satu hal yang mungkin nanti kita lihat bagaimana mereka mempertanggungjawabkan itu. Walaupun mereka sekarang dengan defend, ya saya ngambilnya dari orang loh, kan orangnya upload tapi orangnya nggak bilang itu palsu. Yang bilang itu, yang menggunakan aplikasi dan menyatakan itu palsu siapa? Jadi kalau mereka mau bilang, mau mengkambing hitamkan orang itu, saya rasa sih itu sangat tidak berdasar dan akan sangat mudah sih majelis hakim untuk melihatnya, ya akan dikesampingkan. Udah kebayang lah. Dari sampel yang diupload pertama kali dan menjadi bahan pembanding atau yang dikatakan oleh Bang Rismond dan Pak Roy Suryo gitu, itu sebagai tolak ukur mereka untuk menilai ini palsu atau asli gitu. Dari yang diupload ya, kemudian yang disebarkan oleh Bang Rismond dan Roy Suryo dengan yang asli yang Yakub lihat, ada perbedaan atau persamaan nggak? Kalau dengan hasil analisa saya deh, saya bilangnya gini, hasil analisa mereka itu yang sudah mereka lakukan itu ada perbedaan. Tentu kan gini Mbak, ini juga salah satu hal yang mungkin perlu dipahami. Ini dokumen analog. Ketika mereka mendapatkan the digital copy of the document itu kan harus ditelusuri dulu, ambilnya pakai kamera apa, siapa yang mengambil, lightingnya, WB-nya berapa, ISO-nya berapa, mesti berubah dong. Dan itu kan Mas Roy dan kawan-kawan kan ahlinya. Jadi mereka harusnya pasti tahu, kecuali barangnya ini memang barang digital. Termasuk penggunaan huruf Times New Roman itu? Termasuk, itu sudah dibuktikan bahwa memang secara masif, tunjukkan, sehingga ya jujur aja banyak masyarakat juga terkecoh, bilang kenapa nggak tunjukkan ya? Nah, itu logika yang paling mudah diterima oleh publik ya. Kenapa Pak Jokowi nggak menunjukkannya gitu ya? Termasuk mungkin dengan alasan lain Yakub, bahwa kalau Pak Jokowi sebaliknya ya, kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazahnya asli, kenapa nggak ditunjukkan ke publik sebagai bagian dari bentuk transparansi kepada publik? Karena kan banyak juga yang menyebut meskipun Pak Jokowi sekarang udah nggak jadi jadi pejabat publik, kan masih menjadi Dewan Pengarah Danantara, betul ya, satu. Terus yang kedua, ini menjadi contoh buat pejabat publik lain bahwa dia juga harus punya kejujuran yang luar biasa, termasuk latar belakang akademik yang dia punya gitu. Ini bisa mengakhiri semua itu. Gimana menurut ya? Nah, yang pertama sudah jelas tadi bahwa kita soalnya yakin Mbak, ini tidak akan berakhir yang kita tunjukkan. Jadi buat apa justru kita memberikan mereka peluru tambahan untuk mereka kotak-katik lagi? Karena sudah jelas kan, dari awal sudah sampaikan ini selesai nggak? Enggak, kami teliti lagi. Dan ternyata mulai kelihatan juga nih arahnya mulai kemana. Kemarin kan, mengenai ini persis, saya mungkin harus sampaikan juga, Mas Gibran sudah pernah menunjukkan Mbak ijazahnya dulu. Waktu masih wali kota ya? Wali kota, masih dipermasalahkan. Nah ini bukti nih. Berarti memang memperlihatkan tidak menyelesaikan. Ini bukti konkret yang mungkin bisa diterima masyarakat juga gitu, bahwa bagaimana mungkin Pak Jokowi dikatakan tunjukkan maka selesai, sedangkan Mas Gibran sudah tapi tidak selesai juga. Dan perkara Pak Jokowi ini pun sudah mulai agak bergeser juga sekarang ke Mas Gibran kan. Ya makanya banyak orang, banyak peneliti ataupun pengamat menilai kok ada unsur politiknya dan sebagainya, ada juga ditunjuk beberapa partai. Walaupun kami sama sekali tidak pernah masuk ke situ dan tidak mau juga masuk ke situ karena kami kuasa hukum, kami stick dengan apa yang kami kuasai gitu. Pak Arsul Sani itu Mbak, itu juga sedikit berbedanya. Kenapa? Kan nggak ada yang nunjuk-nunjuk, teriak-teriak, bilang dan beliau gantung Jokowi, kunusa kambangkan Jokowi, kan nggak ada yang begitu Mbak. Jadi mungkin ketika beliau menunjukkan juga kalem kan, selesai, soft landing. Tapi kalau kita aslinya sudah bisa membayangkan pribadi nih, imajinasi aja ketika Pak Jokowi menunjukkan, pihak sana akan ngomong apa, mungkin Mbak Frisa sudah bisa bayangkan juga. Jadi tidak apple to apple juga. Jadi ini bukan disclosure ya, bukan penyelesaian yang baik ketika ya. Termasuk tahapan nanti di persidangan itu kan bisa terbuka oleh publik, dan saya yakin mungkin mirip kasus Jessica kali ya, akan ada sidang berjam-jam. Saat ini aja di KIP sidangnya ditayangkan live oleh beberapa stasiun televisi, termasuk mungkin nanti sidang dengan terdakwa Roy Suryo ya, Dr. Tifa dengan 2 klaster yang lain. Ada kekhawatiran dari Bon Jovi, Yakub, ini kan adalah delik aduan, betul ya, delik aduan ya, yang menjadikan Roy Suryo dan Bang Rismond CS ini sebagai tersangka saat ini.
Ada kekhawatiran nanti Pak Jokowi bisa setiap saat melalui kuasa hukumnya, setiap saat mencabut aduannya dan tidak jadi sidang. Itu bakal terjadi apa enggak? Sejauh ini itu 100% tidak akan terjadi, Mbak. Karena tujuan kami, kembali lagi saya recall, adalah kami ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, sehingga kami mau ini lanjut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan oleh karenanya orang-orang yang mengatakan itu palsu terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. Itu yang kami tunggu. Karena kalau tidak ada itu, kembali lagi bertahun-tahun ini kami biarkan Pak Jokowi diserang terus. Dan kalau kita mau mengatakan bahwa sebenarnya kenapa nggak dari dulu, ya itu juga pertanyaan kami. Kalau kita advice dari dulu Mbak, Pak Jokowi untuk lapor. Tapi Pak Jokowi nggak mau, memang beliau tipenya bukan seperti itu. Dan itu yang kami lihat juga mungkin dari Mas Gibran ya. Mas Gibran juga dari dulu menunjukkan, sekarang juga diminta lagi, walaupun mungkin belum sekencang Pak Jokowi ya, tapi sudah mulai diangkat-angkat. Tapi beliau juga saya lihat santai aja. Kemarin saya lihat interview beliau juga di media, salah satu stasiun televisi juga masih oke, beliau nggak ambil pusing. Jadi ya mungkin karakter memang Mbak, gitu. slow aja karena dia tahu kebenaran di pihak dia. Jadi slow, nggak perlu takut. Termasuk Pak Jokowi sih ya, kalau memang harus diminta untuk hadir dan mengikuti persidangan yang cukup panjang, secara terbuka gitu ya, publik bisa melihat, dan bahkan seorang Pak Jokowi harus hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya di muka sidang. Siap Mbak, karena kebetulan itu adalah hal yang pertama kami sampaikan juga sebagai konsekuensi Pak, ketika ini lanjut ke pengadilan, Bapak sebagai saksi korban berdasarkan KUHAP harus hadir memberikan keterangan. Di situ juga hakim dapat bertanya, hakim kan pertanyaannya juga saya nggak bisa kontrol Pak. Kalau pertanyaan dari PH, saya bisa Bapak bisa bayangkan lah kira-kira apa. Pertanyaan dari hakim juga kita nggak tahu. Dan beliau sampaikan, iya memang kalau ini memang yang harus dilakukan agar saya mendapatkan kepastian hukum, saya akan lakukan. Siap ya? Siap beliau. Jadi kekhawatiran banyak orang bahwa ini akan cut di tengah jalan proses ini. Tidak sih Mbak. Tidak akan terjadi. Karena itu kita sudah menunggu bertahun-tahun dan berharap tadinya bahwa isu ini akan menghilang sendiri, bahwa Pak Jokowi tidak lagi difitnah dengan hal-hal yang tidak benar, tapi ternyata berlanjut. Jadi ini memang satu-satunya cara. Yaitu proses hukum di pengadilan. Di pengadilan. Jadi bukan kriminalisasi? Sama sekali tidak. Karena kalau mau kriminalisasi Mbak, sudah dari dulu Pak Jokowi lebih bisa sebenarnya untuk melakukan. Sejak beliau presiden, bayangkan Mbak, beliau presiden sangat mudah untuk mengajukan ini, dan bayangkan saja bisa berprosesnya jauh lebih cepat, tidak perlu banyak hal. Banyak yang kalau orang mau mengatakan ada dugaan abuse of power, ya lebih bisa pas beliau presiden Mbak. Sekarang beliau juga bukan siapa-siapa. Jadi banyak juga yang mengatakan kok lambat, kok sekarang mereka nggak ditahan, kok yang di sana begini. Kembali lagi kan isunya itu kan, ya kalau kami juga tidak pernah intervensi. Jadi tentunya kami melihat bahwa penyidik dan seluruh lembaga yang sedang menaik kasus ini termasuk KIP sulit sekali Mbak untuk mengkuantify, karena kami kebetulan tidak jarang sekali mau menyentuh bagian politis. Tapi kalau saya menilai dari media aja ya, kalau saya lihat dari media sih mungkin tetap mayoritas masalah hukum, 60-40 maybe 70-30 around there. Karena masalah politiknya ini kenapa lumayan 20-30% tadi, 30-40%. Karena makin kesini orang-orangnya kan kita bisa mapping kan, profiling kan bisa, oh ini grupnya ini, dan dari argumen-argumennya mana yang memang kami lihat ini memang berbobot dan beliau percayai, atau mana yang memang ya hanya untuk mendukung suatu teori tertentu aja. Tapi ya it's hard to quantify. Kalau kami ngelihatnya jalanin aja lah, kita fight di masalah hukumnya. Kita yakin benar Mbak, sudah jelas, bayangin aja kayak uang palsu aja. Kayak uang palsu, kemudian BI sudah mengatakan ini asli, saya yang mengeluarkan. Di lapor pun polisi bilang ini asli, tapi ada yang masih ngotot, enggak, saya pakai aplikasi bilang itu palsu. Jadi ya hakim pasti, kami yakin tidak sulit untuk memeriksa ini Mbak. Karena kan harapan publik saat ini terakhir adalah di di muka sidang ya, di peradilan, di pengadilan nanti gitu ya. Karena kan dulu kalau kita ingat Roy Suryo sama Bang Rismur sebenarnya adalah dua tokoh ya waktu di kasusnya Jessica. betul. Itu dua tokoh yang wah. Dan sekarang dipersatukan oleh sebuah kepentingan